Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Jari Cerdik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak doakan semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya kalian siap dan semangat untuk belajar. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 2. Bab 2 dengan materi bagian-bagian komputer. Materi pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenal komputer. Komputer dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah komputer meja atau desktop komputer. Yang kedua adalah komputer jinjing atau laptop. Bisa juga disebut sebagai notebook. Laptop atau komputer jinjing bentuknya lebih tipis, lebih kecil dibandingkan dengan komputer meja dan bisa dibawa kemana-mana. Jadi ketika kalian ingin menggunakan laptop, kalian bisa menggunakannya di mana saja dan kapan saja. Berbeda dengan komputer meja, jika kalian ingin menggunakannya, kalian harus berada di tempat komputer itu. Oke. Selanjutnya kita membahas tentang bagian-bagian dari komputer. Bagian-bagian dari komputer itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah hardware, yang kedua adalah software. Baik, kita langsung. Yang pertama adalah hardware. Hardware merupakan perangkat keras, suatu perangkat yang menyusun komputer. Ya, yang pertama adalah CPU, yaitu Central Processing Unit. CPU atau Central Processing Unit ini berguna untuk melaksanakan perintah anak-anak. Ya, jadi jika pada manusia CPU ini bekerja seperti otak, ya, yang melaksanakan perintah-perintah. Oke. Kemudian ini adalah gambar dari badan komputer. Badan komputer ini gunanya untuk memasang CPU, jadi seperti rumah dari CPU itu. Oke, perangkat selanjutnya adalah monitor atau layar. Ya, monitor atau layar ini seperti halnya televisi yang ada di rumah kalian. Monitor atau layar pada televisi kalian itu gunanya untuk menampilkan gambar atau tulisan ketika kalian menonton televisi. Sama, pada komputer, monitor itu juga berguna untuk menampilkan gambar atau tulisan. Selanjutnya, ya, ini adalah keyboard atau papan ketik. Keyboard atau papan ketik ini gunanya untuk mengetik huruf atau angka atau simbol lain. Bentuknya kotak atau persegi panjang, ya, berwarna hitam biasanya anak-anak. Dan di dalamnya terdapat angka-angka, kemudian ada huruf dan simbol-simbol lain. Yang ketika kita menekannya, maka akan tampil pada layar monitor kalian. Baik, perangkat selanjutnya adalah mouse atau tetikus. Ya, mouse atau tetikus ini gunanya untuk alat penunjuk. Ya, mouse atau tetikus ini bentuknya sangat kecil, biasanya juga berwarna hitam dan dipegang dengan tangan kanan ketika menggunakannya. Dan ketika di layar monitor, mouse itu bentuknya seperti tanda panah berwarna putih anak-anak. Ketika kalian menggerakkan mouse kalian, maka tanda panah pada layar monitor kalian juga akan bergerak ke arah yang kalian sesuai dengan mouse yang kalian gerakkan. Oke, perangkat selanjutnya adalah CD atau compact disk. CD atau compact disk ini gunanya untuk menyimpan data. Bentuknya lingkaran dan terdapat lubang. Oke. Kemudian ini adalah gambar dari CD drive. Gunanya untuk apa? Untuk memasang compact disk atau CD. Oke. Selanjutnya ini adalah USB flash drive.
USB flash drive ini gunanya untuk menyimpan data sama dengan compact disk tadi, hanya saja yang membedakan adalah bentuknya. Jika compact disk tadi bentuknya adalah lingkaran dan terdapat lubang pada bagian tengahnya, sedangkan USB ini bentuknya kotak, persegi panjang, dan lebih kecil. Ya. Oke, perangkat selanjutnya adalah speaker atau pengeras suara anak-anak. Gunanya untuk mendengarkan suara dari komputer. Biasanya terdapat dua macam yang diletakkan pada sisi kanan dan sisi kiri komputer. Gunanya untuk mendengarkan suara dari komputer. Jika tidak menggunakan pengeras suara, maka suara yang kita dengarkan tidak terdengar. Oke. Selanjutnya adalah scanner. Scanner gunanya untuk menyalin dokumen atau gambar. Selanjutnya adalah printer atau pencetak. Gunanya untuk mencetak dokumen baik berupa tulisan ataupun gambar. Jadi ketika kalian selesai mengerjakan tugas dan oleh guru kalian disuruh untuk mencetak, kalian bisa mencetak menggunakan perangkat yang namanya printer ini, anak-anak. Oke, selanjutnya software. Software adalah perangkat yang berisi perintah dan ditulis dalam bahasa komputer. Ada ribuan, bahkan puluh ribuan jenis program yang telah dikembangkan oleh seseorang, anak-anak, ya. Ada sangat banyak sekali. Ini contoh-contohnya, ya. Oke, orang yang membuat software itu disebut dengan programmer, anak-anak. Oke, ya, sekali lagi, orang yang membuat software itu disebut dengan programmer. Oke. Selanjutnya adalah user. User itu adalah pengguna atau orang yang menggunakan komputer. Jadi ketika kalian menggunakan komputer atau laptop, itu kalian disebut sebagai user atau pengguna. Oke. Selain ketiga perangkat tadi, ya, ada software dan juga ada hardware ataupun user, masih ada perangkat-perangkat tambahan lainnya, anak-anak, yang bisa memaksimalkan kinerja dari komputer kalian. Yang pertama, yaitu kamera video digital. Kamera video digital, ya, ini gambarnya seperti ini, gunanya untuk merekam gambar atau video. Misalnya kalian berlibur, ya kan, kemudian kalian ingin mengabadikan liburan kalian bisa menggunakan kamera video digital ini, kemudian kalian merekamnya ketika kalian pergi liburan. Dan hasil rekaman kalian tadi bisa kalian masukkan ke dalam komputer kalian, dan bisa kalian lihat, kalian tonton sewaktu-waktu. Oke. Perangkat tambahan yang kedua adalah modem. Dengan modem, kalian bisa mengakses internet, anak-anak, ya, bisa menggunakan internet. Bisa mencari informasi-informasi dari internet dan informasi-informasi yang sangat banyak sekali. Ya, jadi modem ini gunanya untuk mengirim data melalui kabel atau radio. Kemudian perangkat tambahan yang ketiga adalah webcam atau kamera web. Ya, ini gambarnya seperti ini. Ini salah satu bentuknya, ya. Di luar sana masih banyak sekali bentuk-bentuk yang lain. Oke. Gunanya untuk menampilkan wajah saat berkomunikasi dengan video call. Jadi ketika kalian berkomunikasi dengan sahabat kalian, dengan teman kalian, ya kan, kalian menggunakan webcam, maka wajah kalian akan tampil pada layar monitor kalian. Oke. Baik, anak-anak, itu beberapa bagian dari komputer, ya. Ada hardware, ada software, kemudian user, dan juga ada perangkat-perangkat tambahan lainnya. Oke, mungkin kalian di rumah sudah memiliki komputer atau memiliki laptop, ya kan? Nah, pesan dari Pak Mawan, kalian maksimalkan, kalian gunakan dengan sebaik-baiknya komputer-komputer yang kalian miliki. Kemudian ajaklah orang tua kalian atau kakak kalian ketika kalian menggunakannya, agar kalian didampingi, agar kalian diberitahu gunanya dari fitur ini, tombol ini, dan lain sebagainya. Sehingga kalian bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini. Oke, baik anak-anak, sekali lagi
Mari kita bijak menggunakan komputer. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Oke, materi kita sudah selesai sampai di sini. Dari Pak Mawan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.